Ya, senang saudara kita bisa kumpul bersama. Sejak berdiri saya nggak tahu ya berapa kali ya kita pertemuan. Tapi lama sekali. Bahkan mungkin paling lama daripada pelayanan yang lain mungkin untuk kita kumpul bersama. Ya, saya senang hari ini kita bisa kumpul bersama. Siapa yang senang kita bisa kumpul bersama? Angkat tangan saudara, beri tepuk tangan yang meriah. Ya, sekali lagi kita akan belajar saudara bagaimana di Pondok Daud kita bisa mempersembahkan pelayanan yang terbaik, yang makin baik, yang makin berkenan, yang makin disukai oleh Tuhan, yang makin memuliakan Tuhan, yang makin ada mujizatnya. Kok diem terus saudara? Itu mujizat loh namanya. Kalian pelayan harus lebih lagi dari jemaat. Kalian biasa di atas gak terlatih ya. Kalau pendoa yang di bawah itu terlatih. Amin, amin, amin. Saudara yang di atas. Tapi belajar saudara, nanggapi itu luar biasa. Tahukah saudara, salah satunya untuk ciri-ciri orang yang menanggapi itu terjadinya di Pondok Daud. Salah satunya itu saudara. Kalau saudara nanti baca di Alkitab ya saudara ya. Di Pondok Daud beda dengan tabernakel Musa. Di tabernakel Musa setiap kali ada hukum Taurat. Orang mencuri tangannya dipotong. Misal gitu. Oh jemaat harus menjawab amin. Jadi kalau mencuri dipotong gitu saudara. Ya hukum Taurat saudara. Tapi di Pondok Daud beda sekali. Di obat Daud luar biasa. Daud itu hidup dalam perjanjian lama. Tapi dia kenal sungguh perjanjian baru. Dia ya pada zaman perjanjian lama di masa hidupnya. Tapi dia mengalami perjanjian baru. Mengajarkan perjanjian baru. Kalau di Pondok Daud tidak disampaikan tadi hukuman. Di Pondok Daud akan disampaikan Allah kita besar. Allah kita dahsyat. Allah kita luar biasa. Jemaat amin. Amin. Amin saudara. Kasih setianya tidak berkesudahan. Selalu ada. Setiap hari baru. Amin. 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 Begitu saudara. Itu di Pondok Daud. Kemurahannya, kasihnya, anugerahnya, kebesarannya, kemuliaan luar biasa. Itu sungguh saudara belajar di Alkitab bedanya saudara. Di tabernakel Musa zaman sebelumnya itu hukum Taurat harus diamini. Ya, hukum Taurat harus diamini. Tapi Daud beda. Daud itu perjanjian baru. Hukum kasih karunia. Ada kemurahan, ada kasih karunia. Orang berdosa asal mau bertobat tetap dapat pengampunan. Kalau perjanjian enggak, berdosa ya hukuman itu yang harus dialami. Di Pondok Daud beda sekali dengan di tabernakel Musa, saudara. Jadi itu satu yang luar biasa sekali, saudara. Saya percaya, ya sekarang coba beri tepuk tangan sekali lagi. Ya, nanti kita akan belajar, saudara, ya bagaimana kita lebih kenal sedikit, lalu juga bisa mempersembahkan lebih baik. Di belakang Rendra sudah menunjukkan sesuatu. Ada sesuatu Pak katanya. Karena waktu tadi saya datang sini, ya di jalan sama Rendra, saya tak berkata pada Rendra, tanya, gereja punya souvenir apa gitu saudara. Iya, saya suruh dia tanya di gereja. Karena saya ingin ada souvenirnya gitu saudara. Karena lama tidak ketemu saudara. Lalu cari-cari di sini tadi, gimana sudah belum? Belum. Lalu saya tetap suruh tanya terus, kalau sudah ada beritahu saudara. Lalu ya karena lama belum, saya ingat saya punya buku bagus sekali saudara. Ada buku tebal ya, bukunya kayak apa ya? Bukunya kayak apa ya saudara? Ya mungkin tidak tahu kalau saudara ada yang sudah pernah dapat, tapi bagus saudara bisa pelajari, memberkatinya saudara. Saya bilang aja, saya karena tahu buku ini masih, ambil buku itu saudara. Setiap orang dikasih gitu saudara. Yang hadir gitu saudara. Oh itu masih dodosan, pak-pakan semua saudara. Termasuk Hendy apa enggak ya? Hendy baiknya dikasih enggak ya? Dikasih enggak ya? Masuk enggak dia hitungan? Masuk enggak Hen? Ya ini saudara lihat. Ya apa ini? Kekaguman akan Allah. Kagum. Pondok Daud itu kagum akan Allah. Kagum atas kebesarannya. Kagum akan kasihnya. Kagum akan kekudusannya. Saudara. Ya nanti semua dikasih. Ternyata ya. Lalu dikasih tahu ternyata masih ada souvenir anduk katanya.
ada anduk aja Pak. Saya bilang, enggak, dua-dua gitu saudara. Buku dan anduknya. Nanti dikasih semuanya saudara ya. Nah saudara, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Karena dia baik saudara. Ya, kita akan belajar sedikit. Saya baca pertama awalnya Pondok Daud yang dibangun supaya kita bisa lebih dekat lagi. 1 Tawarikh 13 ayat 1 sampai 5. 1 Tawarikh 13 ayat 1 sampai 5. Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaat Israel, jika kamu anggap baik dan jika berkenan Tuhan, jika diperkenan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel, dan di samping itu ya kepada para imam dan orang-orang Lewi yang ada di kota-kota yang dikelilingi ya tanah pengembalaan mereka, supaya mereka berkumpul pada kita, dan baiklah kita memindahkan tabut Allah. Katakan saudara, memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Daud kumpulkan semuanya. Setelah itu berkata, baiklah kita memindahkan tabut Allah ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya, kita tidak menghargainya, kita tidak menghormatinya. Itu saudara, dikatakan. Maka seluruh jemaat itu berkata bahwa mereka akan berbuat demikian. Sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu. Lalu Daud mengumpulkan semua orang Israel dari sungai Sikron di Mesir sampai ke jalan yang menuju Hamat untuk menjemput tabut Allah dari Kiryat Yarim. Jadi ceritanya waktu pertama kali Daud itu diurapi, diangkat jadi raja, ya dia kumpulkan seluruh tentaranya, dia kumpulkan seluruh rakyatnya, bukan untuk ya rundingan strategi apa yang harus kita perbuat dan macam-macam. Yang pertama, saudara, dia ajak pada tentara dan rakyatnya, marilah kita ya pindahkan tabut Allah yang dari Kiryat Yarim tadi ke kota kita. Saudara, kenapa kita perlu memindahkan tabut Allah? Sebab zaman Saul kita tidak mengindahkannya, kita tidak menghargainya, kita tidak menghormatinya sebagaimana semestinya. Artinya Daud sedang menjelaskan, itulah sebabnya kita tuh hancur. Itulah sebabnya Allah tidak menyatakan hadiratnya. Itu sebabnya Allah tidak menyertai dengan nyata. Kita menjadi bangsa yang lemah, kita menjadi bangsa yang kalah, kita menjadi bangsa yang dijarah, kita menjadi bangsa yang gagal. Kenapa? Kita tidak menghormati hadirat Allah. Tabut Allah itu lambang hadirat Allah. Hadir nggak peduli, nggak dinomorsatukan, saudara. Yang penting yang lain-lain, ada tempat ibadah, tapi bukan untuk cari Tuhan, saudara. Sekedar ya upacara agamawi saja, ada tempatnya, tapi tidak dihormati, saudara. Hanya liturgi, hanya kebiasaan saja, agamawi saja, sehingga Allah tidak menyatakan hadiratnya karena tidak dicari. Allah tidak menyertai, Allah tidak bergerak, Allah. Maka marilah kita bawa ke tempat kita, di kota kita, supaya apa? Kita bisa membangun suatu tempat untuk kita bisa memuja, untuk kita bisa mengindahkan, untuk kita bisa menghargai Tuhan, untuk kita bisa menomorsatukan Tuhan. Itu yang dikatakan Daud. Supaya apa? Allah berkenan lagi. Supaya apa? Allah menyatakan hadiratnya lagi. Supaya apa? Oh, kita tidak sendirian, disertai Tuhan, didukung oleh Tuhan, sehingga kita pasti bisa menjadi yang kuat, kita pasti bisa menang, kita pasti berhasil, kita pasti makmur, kita pasti jadi umat yang berkenan. Maka rakyat semua setuju, diambillah tabut itu, ya akhirnya dibangun di kota Daud, saudara. Kenapa? Supaya dekat, orang gak usah jauh. Di situ setiap orang butuh Tuhan bisa datang di Pondok Daud. Setiap waktu ada orang yang melayani di sana. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang menghargai Tuhan. Bangsa yang mengindahkan, menghormati Tuhan. Itu peristiwanya, saudara. Sehingga suku-suku lainnya
dibawa ke kota Daud. Akhirnya dibangunlah pondok Daud, saudara. Lah sejak saat itu, ya mereka membangun dengan baik, mereka melakukan dengan baik, melayan dengan baik. Tuhan hatinya senang. Tuhan nyatakan hadiratnya. Tuhan menyertai mereka. Tuhan menuntun mereka. Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan memberkati mereka. Menjadi bangsa kesukaan Tuhan. Menjadi bangsa yang diberkati. Bahkan setelah itu, Tuhan di kemudian harinya setelah bangsa, Tuhan ingin akhir zaman pondok Daud ini dibangun kembali. Tuhan ingin model penyembahan ibadah seperti yang dibangun Daud. Kalau itu dibangun, maka Tuhan kembali seperti zaman Daud akan nyatakan hadiratnya, akan menyatakan tuntunannya, akan menyertainya, akan memberkatinya, akan pakai umat itu menjadi umat pilihan untuk memuliakan Tuhan. Nanti saudara bisa baca di Amos, di Kisah Rasul, diulang terus. Ya, aku ingin akhir zaman, ya pondok Daud seperti ini dibangun kembali. Supaya aku sungguh-sungguh berkarya kembali dengan nyata. Sehingga sungguh-sungguh umatku akan menyatakan kemuliaanku. Umatku akan menyatakan kebesaranku, kasihku, dan semuanya. Itu awal pondok Daud dibangun. Mereka diberkati luar biasa. Mereka menjadi umat kesukaan Tuhan karena tahu ya menghargai Tuhan. Tapi setelah itu juga ingat ya Tuhan ingin pondok Daud dibangun kembali. Dan saya bersyukur sekali lagi saya percaya. Saya ulangi ya, saya sangat bersyukur, saya percaya gereja kita dipilih untuk membawa pemulihan pondok Daud. Bukan untuk sombong, bukan. Saudara, untuk supaya kita ngerti, supaya kita menghargai pilihan Tuhan. Saudara, gereja kita bangun pondok Daud, saya tahu persis itu bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan yang menanggapi. Waktu kita menanggapi panggilan Tuhan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang baik-baiknya, Tuhan menolongnya. Sehingga terus pondok Daud dari awal berdiri sampai sekarang terus eksis, terus ada. Sampai sekarang, saudara boleh lihat ya, saudara boleh cari. Saya enggak pernah nemukan ada gereja yang membangun pondok Daud 24 jam. Saya belum pernah lihat. Di Indonesia, di Asia saya enggak tahu. Kalau ada pun pokok saya enggak pernah lihat. Ya saudara, mungkin di Amerika mungkin ada. Kalau Indonesia, yang paling ada adalah menara doa. Menara doa itu beda dengan pondok Daud. Namanya aja menara doa. Menara itu untuk jaga. Artinya juga jaga. Menara doa itu jaga kota. Jaga kondisi. Jadi tugasnya adalah waspada. Doa syafaat. Doa syafaat. Doa peperangan. Doa syafaat. Doa itu menara doa. Tugasnya doa. 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 Ada pujian penyembahnya. Tapi intinya doakan. 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 Gitu. Menara Daud sebaliknya. Saudara, ada doanya. Tapi yang utama pujian penyembahan. Pujian penyembahan. Pengagungan bagi Tuhan. Tinggikan Tuhan. Muliakan Tuhan. Oh, agungkan Tuhan. Itu lebih dominan daripada doa. Jadi beda. Enggak salah. Menara doa bagus. Itu bagiannya masing-masing. Ada yang dipanggil mungkin untuk menara doa. Ada yang dipanggil untuk pondok Daud. Kalau kita dipanggil untuk pondok Daud. Masih ingat saudara, saya cerita sedikit karena perlu ngerti saudara. Pertama waktu Tuhan gerakkan pondok Daud, pertama saya pikir menara doa. Tapi ternyata Tuhan berkata, bukan. Ya Tuhan ingin bagi gereja kita, saudara, pondok Daud. Pondok Daud. Saya masih, ya saudara mungkin pernah dengar, awalnya Tuhan nyuruh, ya bangun pondok Daud. Lalu saya, ya Tuhan nyuruh ya kita taat. Saya pikir mulai jam berapa ya? 8 atau 9 ya? 9 sampai jam 4, jam 5. Kenapa saya berikan jam itu? Karena itu jamnya full time. Gak ada yang datang ya full time saja. Sudah, pokok ya
ada yang siap gitu saudara. Tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan gak tolak ya. Coba Tuhan ingatkan. Kita itu ada doa pagi. Jam 5 sampai jam 7 saat itu. Tuhan berkata jam 7 sampai jam 9 hanya 2 jam. Sambung sekalian. Jadi jam 5 pagi terus nyambung saudara. Iya sampai jam 4 jam 5 saudara. Jam 4 lah gitu ya. Lalu setelah itu saya sudah ya Tuhan nyambung lagi. Bukankah keluarga itu tiap hari ada ibadah siap sore? Ada saja saudara dulu LCD presenter lah. Ya macam-macam, ya macam-macam. Sore jam 6 sampai jam 8 kan ada ibadah lagi. Ini jam 4 sampai jam 6 kan hanya kurang 2 jam. Nyambung sekalian saja saudara. Jadi jam 5 pagi sampai jam 8 atau jam 9 gitu saudara. Sudah, saya pikir ya sudah. Tuhan ngomong lagi, sama-sama bangun pondok Daud. Kenapa tidak seperti Daud? Bangunnya berapa lama? 24 jam sehari, saudara. Tuhan itu hebat, saudara. Tuhan itu enggak maksa. Tuhan mancing. Imannya pertama 9 sampai 4, oke. Tapi setelah saya oke, diajak tambah, saudara. Jam 5 sampai jam 4, saudara. Nunggu sampai oke. Ditambah lagi, diajak maju lagi, saudara. Lalu sampai jam 8. Jam 5 sampai jam 8 malam. Sudah oke. Diajak tambah lagi. 24 jam. Masih ingat ya, saudara ya? Saudara perlu ngerti karena saudara pelayan pondok Daud, saudara. Iya, saya bilang Tuhan, ini jam 5 sampai jam 8. Kalau bisa itu mujizat. Betul loh? Ayo gereja mana? Disuruh gitu aja. Oh paling 2 jam, betul enggak? Ada yang 3 jam, 4 jam. Itu kalau bisa itu mujizat, butuh mujizat Tuhan. Kalau enggak bisa kita. Tuhan tersenyum. Lalu Tuhan jawab apa? Jawab apa ayo? Tuhan itu ngomong loh. Tuhan ngomong gini. Enak di sini ya, kanan kiri dulu. Aku sampai bingung sana. Tuhan ngomong di sini, Tuhan ngomong gini. Kamu ini, ya, kok kalah loh. Tuhan ngomong gini, kamu untuk gereja ini kan berkat Tuhan, betul nggak? Berkat Tuhan kita diberkati gedung gereja, betul saudara? Untuk berkat, untuk gedung gereja itu berkat yang aku berikan. Kamu bisa jaga 24 jam. Dengar ya saudara? Untuk berkat gedung yang aku berikan, kamu bisa jaga 24 jam melalui satpam. 3 sip, betul enggak? Saya ulangi ya. Untuk berkat Tuhan, kamu bisa jaga 24 jam. Untuk Tuhannya masuk enggak bisa? Ayo. Untuk berkat, kamu bisa. Mau bayar harga, cari satpam. Untuk jaga, bisa. Kok untuk Tuhannya masuk enggak bisa? Lah sudah menengah beda. Saya ya gitu. Saya dek. Itu kan keterlaluan kalau kita jujur gitu toh. Untuk berkatnya mau, untuk yang memberi berkat kita enggak siap. Apa enggak terbalik? Saya enggak bisa bicara, saudara. Saya enggak bisa bicara. Di dunia semua bisa. Ya, ada lah. Toko 24 jam ada toh? Pabrik 24 jam ada toh? Ya toh? Semua ada. Mosok Tuhan gak bisa. Itu yang buat ayatnya, ya sudah Tuhan. Ayatnya saya mulai umumkan, saya bagi buat jadwalnya. Dari Senin sampai Minggu, jam 12 sampai jam 1 sampai 2, sampai kembali 12 lagi bagi jemaat. Saudara Tuhan perintahkan itu. Ayo kita semua dukung. Saudara bisanya hari apa, jam berapa dimasukkan di situ. Dan saya kaget setelah selesai. Hampir penuh. Langsung. Bukan usaha, langsung hampir penuh. Kurangnya saja full time di drop untuk backup di situ. Langsung jalan. Itu bukan manusia. Sebab sampai sekarang pun belum ada gereja yang bisa. Itu Tuhan. Dan bedanya saudara, ada yang bisa pun saudara lihat ya. Biasanya hanya orang full time itu. Jemaat gak datang. Orang luar enggak. Hanya ada petugas mendoakan. Ada petugas itu saja. Petugas. Kita enggak, saudara.
Kita ada petugas, tapi ada orang jemaat datang, ada orang bukan Kristen pun datang, betul enggak? Itu sungguh-sungguh membangun seperti waktu Daud membangun. Bukan sekedar petugas. Petugas saja sulit, apalagi orang lain. Tapi Tuhan berkati sampai sekarang. Berapa tahun? Berapa tahun? 15. Itu tahun 2010. 15 tahun. Terus. Saya yakin sekali lagi. Saya yakin. Itu hanya Tuhan. Amin. Maka saya ajak, ayo. Ini sudah jelas sekali Tuhan. Sampai sekarang itu Tuhan. Saudara bisa bergabung, juga saya percaya itu panggilan Tuhan. Ayo tanggapi. Persembahkan yang diingini Tuhan. Persembahkan yang diharapkan Tuhan. Persembahkan yang memberkati hatinya Tuhan. Persembahkan yang disukai oleh Tuhan. Bukan disukai oleh kita. Bukan oleh pikiran kita. Persembahkan yang diingini Tuhan. Yang disukai Tuhan. Yang memberkati hatinya. Kalau saudara lakukan, saudara akan lihat. Tuhan berkarya luar biasa. Untuk semuanya. Untuk orang yang hadir. Untuk gereja. Untuk pribadi saudara sendiri. Saudara akan lihat. Karena Tuhan ada janji yang luar biasa. Jadi saya ajak saudara pelajari ya banyak. Yang pertama ya dari kisah yang kita baca tadi, Pondok Daud dibangun dari hati yang ingin menomorsatukan Tuhan. Saya ulang dulu ya. Pondok Daud dibangun, diawali dari hati yang ingin menomorsatukan Tuhan. Waktu Daud jadi raja, kumpulkan tadi tentaranya, rakyatnya. Dia bilang apa? Ayo mari kita ambil tabut Allah, itu lambang adil ke kota kita. Kenapa? Zaman Saul kita tidak mengindahkan Tuhan, tidak menomorsatukan Tuhan. Ada tempat ibadah, ada tabut Allah, tapi nggak dianggap. Yang lain lebih penting. Tentaranya diperselengkapi lebih penting. Iya, macam-macam dianggap lebih penting. Tuhan itu tidak terlalu penting. Bukan nomor satu yang diharapkan. Bukan nomor satu yang diandalkan. Bukan nomor satu yang dihargai. Tidak ada hati menomorsatukan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan gak berkarya. Maka Daud berkata, ayo kita bawa ke kota kita. Kita bangun. Untuk apa? Kita bisa menomorsatukan Tuhan. Sebab hukum yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Segenap akal budimu. Segenap kekuatanmu. Itu hukum utama. Gak ada hukum yang lebih. Hukum kedua, kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu. Dua-dua harus dilakukan. Gak bisa salah satu. Tapi ingat, Pondok Daud dibangun lahir dari hati yang ingin menomorsatukan Tuhan. Sejak setiap saudara tangkap. Kalau saudara ingin mempersembahkan pelayanan yang berkenan di Pondok Daud, milikilah hati ini. Aku ingin menomorsatukan Tuhan. Tuhan lebih di atas. Karena sadar, tanpa Tuhan, hidup kita enggak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan, gereja enggak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan, bangsa kita enggak ada apa-apanya. Lahir dari hati itu. Sehingga kita butuh Tuhan. Sehingga kita mau meninggikan dia di atas segala-galanya. Sehingga sungguh-sungguh dia berkenan, dia berkarya. Nomor satu kan Tuhan. Jangan Pondok Daud dipakai hanya kalau timbang anggur. Dengar ya saudara, Tuhan itu lihat hati. Yang kita anggap penting, kita persembahkan. Di hatinya Tuhan ini penting. Yang kita anggap gak penting, biar nilainya mungkin besar. Di hatinya Tuhan ini tidak penting. Yang dilihat itu hati. Setiap saudara tangkap itu dulu. Pelayanan saudara itu sedang bangun menomorsatukan Tuhan. Untuk pelayanan yang sungguh-sungguh disenangi Tuhan. Di hatinya Tuhan. Kalau hati kita ingin menomorsatukan Tuhan. Tuhan nomor satu. Yang jadi andalan kita.
Tuhan nomor satu yang diandalkan oleh kita. Tuhan nomor satu dari pengorbanan yang perlu kita lakukan. Tuhan nomor satu. Itu dulu. Jangan Tuhan itu nomor berapapun. Apalagi hanya sisa. Percaya, waktu saudara datang karena nomor satu kan Tuhan. Itu saudara sedang melakukan hukum pondok Daud yang pertama. Betul saudara. Tangkap tadi. Daud kan berkata seperti itu, betul gak? Karena dulu Saul tidak mengindahkan. Sehingga akhirnya gak ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan berkarya. Tuhan tidak mengindahkan. Bangsa Israel zaman Saul tidak mengindahkan Tuhan. Tuhan juga tidak mengindahkan bangsa Israel. Nah itu penting. Nomor satu kan Tuhan. Yang kedua saudara. Pondok Daud dilakukan adalah penuh dengan iman. Katakan, penuh dengan iman. Kalau saudara perhatikan di Pondok Daud, tadi di awal saya sudah cerita sedikit. Itu tuh nggak ada cengeng. Itu semua kata-katanya kata-kata iman. Maka di Pondok Daud beda sekali. Di zaman Tabernakel Musa. Pondok Daud itu pujian. Saudara, Pondok Daud itu penyembahan. Pondok Daud itu sorak-sorai. Pondok Daud ucapan syukur. Sampai Daud itu karena dulunya nggak pernah ada. Sampai Daud itu ciptakan lagu sendiri. Sampai Daud itu ciptakan alat musiknya sendiri. Saya baca di Alkitab. Karena dulu belum pernah ada. Dulu lagunya yang harus hormat, yang harus tenang, yang harus gitu. Dulu seperti itu. Tapi Pondok Daud beda sekali. Saudara lihat bawahnya tabut saja. Daud menari dengan segenap kekuatan. Betul enggak? Saudara baca di Alkitab. Kalau saudara baca ya, saudara akan lihat, oh itu suasananya beda sekali. Saudara, 1 Tawarikh 16, coba ayat 1. Tabut Allah itu juga masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Ayat 4, juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Allah. Untuk apa? Memasukkan Tuhan Allah Israel. Dan menyanyikan apa? Syukur dan puji-pujian baginya. Yang kepala ialah Asaf. Dan sebagai orang kedua ialah Zakaria. Lalu Yeyel, Semi, Ramot, Yehiel, Metika, dan seterusnya lah saudara. Pokok intinya saudara lihat di situ. Suasananya itu puji-pujian. Pujian itu iman. Karena kita percaya Tuhan pasti menyertai. Kita memuji. Tuhan itu gagah perkasa. Kita memuji. Tuhan itu beri kemenangan. Benar. Ucapan syukur itu juga karena punya iman. Nah, jadi saudara ngerti. Ya di Pondok Daud itu atmosfernya iman. Tuhanku besar. Tuhanku dahsyat. Tuhanku tepat janji. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kasih setianya selama-lamanya. Iman, iman, iman. Jadi bukan tempat untuk beratap. Tempat untuk punya iman. Tempat untuk bersyukur. Tempat untuk perkataan iman. Itu Pondok Daud. Beda sekali. Jadi sejak saudara di Pondok Daud, carilah lagu-lagu yang kuat. Bukan lagu-lagu cengeng. Bukan lagu-lagu lemah. Itu Pondok Daud. Saya ulangi sekali lagi. Pondok Daud itu lagu-lagunya lagu-lagu iman. Lagu perjanjian baru. Nah itu luar biasa. Carilah lagu-lagu yang penuh dengan iman. Contohnya lagu apa? Ini kan pelayan Pondok Daud semua toh. Ayo. Contohnya misal lagu apa? Apa? Satu-satu. Aku punya Tuhan yang besar. Ya, itu kuat. Apa lagi? Apa? Ya sudah, sekali Yesus, tetap Yesus. Apa lagi? Tuhan adalah pengharapanku. Apa lagi? Kaulah segalanya lah. Saudara ingat ya, carilah lagu yang kuat. Karena itu akan menyukakan hati itu. Itu iman. Tuhan berkata, terjadilah sesuai dengan imanmu. Betul ya? Terjadilah sesuai dengan imanmu.
Seperti yang kau katakan di hadapanku. Tuhan berkata, aku lakukan itu. Lagu-lagu profetik. Profetik. Lagu-lagu profetik. Termasuk lagu. Saudara, misalnya tahun pemulihan. Tahun double favor. Tahun kemenangan dan lain-lain. Itu luar biasa. Karena yang pastilah lagu-lagu yang penuh dengan iman. Doanya sama. Bagian yang doanya doa iman. Karena suasana di Pondok Daud itu suasana iman. Amin, saudara. Ya, yang bawa renungannya renungan iman, perjanjian baru. Itu saudara, kalau firman cari di Mazmur, itu perkataan iman semua. Mazmur itu ada lagu-lagu di Pondok Daud. Ya, saudara ya. Lalu jemaat dilatih, amin. Seperti tadi saya katakan, amin. Jemaat dilatih apa? Amin. Jemaat dilatih apa? Amin. Sekali lagi, jemaat dilatih apa? Amin. Saudara harus dilatih apa? Amin. Ya amin. Saudara mau ngelatih orang lain, saudara sendiri jadi pelaku. Betul. Amin itu kuat, mantap. Amin. Sewaktu Tuhan akan menggenapinya. Amin. Itu mengamini sendiri. Tahun ini double favor. Amin. Krisis, kesempatan, sukses besar. Amin. Ya, penuh iman, saudara ya. Lalu, saudara, selain iman juga penuh kuasa. Penuh kuasa. Saya bacakan ya ayat-ayatnya. 1 Tawarikh 25 ayat 1 dan sampai 3. Selanjutnya untuk ibadat Daud, para panglima menunjuk anak-anak Asaf, lalu anak-anak Iman, anak Zedun, mereka apa? Bernubuat. Katakan dulu, mereka apa? Bernubuat. Bukan hanya biasa, saudara. Mereka bernubuat, ya, dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Daftar orang-orang bekerja di Ibrani ialah berikut, ya, dari anak-anak Asaf, Syakur, Yusuf, Netaya, Asarela, anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang apa? Bernubuat. Terus saudara dikatakan seperti ini, bernubuat dengan petunjuk raja. Dari raja mereka nubuatkan apa yang disampaikan, yang didapatkan Daud, disampaikan pada mereka, diucapkan di situ. Tambah lagi ayat 3 dari Jadutun, daya anak-anak Yedutun, ya, Gedalia, Seri, Yesaya, Simea, Hasabya, dan Metia. 6 orang juga pimpinan ayah mereka. Jedutun, yang apa lagi? Bernubuat. Saudara, mereka itu mengucapkan perkataan profetik. Profetik itu nubuat. Nubuatkan, mengucapkan yang dijanjikan Tuhan. Mengucapkan yang direncanakan Tuhan. Mengucapkan sesuatu, itu ada kuasanya. Maka seperti tadi yang saya katakan, itu tempat untuk itu. Rema-rema yang Tuhan berikan, ya, untuk gereja, untuk ya saudara sendiri. Rema-rema itu diucapkan. Kita iman sudah bagus. Tapi yang dijanjikan Tuhan, yang direncanakan Tuhan, yang dinubuatkan Tuhan, kita deklarasikan. Kita ucapkan, itu ada kuasa. Masih ingat Yesaya diperlihatkan padang gurun penuh dengan tulang-tulang kering. Masih ingat ya? Lalu bisakah ini dihidupkan? Tuhan yang tahu. Lalu Tuhan ngajari mereka bagaimana caranya. Tulang kering dibangkitkan. Dari mati dihidupkan. Disuruh apa? Nubuat. Hai tulang-tulang kering, kumpul kembali. Tuhan ingin kumpulkan saudara. Kumpul, ucapkan. Kumpul. Ada kuasa. Itu menubuatkan yang dijanjikan Tuhan. Yang diajarkan Tuhan. Yang dikatakan Tuhan. Betul? Lalu dibuatkan lagi. Ada urat. Ada daging. Ada kulit. Ada urat. Ada daging. Ada kulit. Ada urat. Ada daging. Ada kulit. Muncul. Kuasa itu bekerja. Tapi belum hidup. Hai nafas hidup, Tuhan berkata. Ucapkan nafas hidup. Dari segala penjuru. Berembus. Dicapai lagi. Ya. Oh, nafas hidup. Dari segala penjuru.
berembus. Dari utara berembus. Dari selatan berembus. Dari timur berembus. Dari barat berembus. Masuk ke tulang ini. Dideklarasikan. Ini nubuat. Yang dijanjikan Tuhan diucapkan. Diucapkan. Yang dikatakan Tuhan dideklarasikan. Deklarasikan. Tuhan sudah mengajarkan kita perkataan profetik. Di Pondok Daud perlu. Apa yang Tuhan berikan pada gereja kita, apa yang Tuhan berikan untuk bangsa kita, apa yang Tuhan berikan untuk setiap saudara-saudari, deklarasikan. Deklarasikan. Itu gitu. Itu bukanlah ya. Pondok Daud itu bukan ibadah keagamaan saja. Ibadah rutinitas itu tidak ada apa-apanya. Orang nyanyi. Tidak sedang lakukan sesuatu besar Tuhan. Karena Tuhan berkata, perkataan profetik itu sedang menciptakan sesuatu. Yang tidak ada jadi ada. Perkataan profetik itu sedang merubah. Yang gelap menjadi terang. Yang rusak jadi baik. Deklarasikan. Dan kalau saudara lakukan, nanti saudara terlatih. Di rumah pun, pujian penyembahan saudara, doa-doa saudara itu sudah powerful. Hidup menang. Daud itu punya 2 pasukan. Saya masih ingat. 1 pasukan. Dipimpin oleh Triwira, masih ingat ya. Pasukan perang. Di medan perang secara nyata. Tapi yang kedua pasukan roh. Itu di Pondok Daud. Jadi kalau tentaranya maju, di Pondok Daud ini sudah mendeklarasikan, disertai Tuhan, diurapi Tuhan, diberi tuntunan Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diberi kemenangan oleh Tuhan. Musuh lari, musuh kocar-kacir, kemenangan besar. Itu kuasa menyertai. Bisa juga di situ deklarasikan, keluarga-keluarga. Oh, setiap anak-anak Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Oh, roh perpecahan dihancurkan. Oh, roh sakit dihancurkan. Roh sakit hati dihancurkan. Itu deklarasikan gitu. Itu ada kuasa. Jadi bukan hanya asa biasa rutinitas, jangan. Itu bukan rutinitas. Pondok Daud itu beda tadi zaman Tabernakel Musa. Itu rutinitas. Enggak ngerti artinya. Enggak pakai arti, bukan dari hati. Ya hafalan saja. Enggak ada apa-apanya. Karena yang dilihat Tuhan itu hatinya. Bukan yang dilakukan secara lahiriah, hatinya. Yang kalau iman itu dari hati. Profetik itu dari hati. Menomorsatukan Tuhan itu hati. Nah, saudara bisa backup ya keluargamu. Saudara backup ya kalau kerja, tempat kerjamu. Berkati di situ, tempat kerja. Berkati. Berkati jemaat, berkati setiap ibadah. Berkati departemen. Deklarasikan. Saya percaya itu nanti sesuatu yang luar biasa. Amin, saudara ya. Juga lagu-lagunya. Lagu-lagu profetik kan Tuhan sudah beri banyak toh. Apa misalnya lagu profetik? Apa? Lagu profetik untuk gereja kita? Bukan. Yabes itu dari Alkitab. Mujizat besar pasti terjadi, itu kan dari gereja kita. Pokok semua. Belakang ini ada lagi double favor kan ya ada lagunya juga. Saudara pakai itu mendeklarasikan. Tapi dia itu bukan kebiasaan loh. Diimani. Ucapan itu sungguh-sungguh. Diucapkan dengan kuasa. Dengan yakin. Karena itu sedang menciptakan sesuatu. Yang berikutnya. Penuh dengan kesatuan. Penuh dengan apa? 1 Tawarik 25 tadi ya. Sekarang ayat 2 dan seterusnya. Dari anak-anak Asaf. Ialah Sakur, Yusuf, Netaya, Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan siapa? Di bawah pimpinan siapa? Dengar ya. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan siapa? Asaf. Ya, saudara. Yang bernubuat dengan petunjuk siapa? Raja. Dari raja kepada Asaf, kepada petugas. Terus dari Tuhan kepada Daud, kepada Asaf, kepada semua jajarannya. Saudara, ayat 3. Dari Jedutun
ialah anak-anak Zedutun, Gedalia, Seri, Yesaya, Simei, Hasabya, dan Metia, 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka, Zedutun. Ya, sama. Lalu Zedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu nyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Semua tahu lagunya, tahu syukur, puji-pujian. Sekarang ayat 6. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan siapa? Ayah mereka. Pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi kecapi, gambus dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk siapa? Raja. Demikian, saudara, lanjutkan. Saudara lihat, mereka itu punya kesatuan yang luar biasa. Karena semua, dari atas ke bawah. Dari Tuhan ke Daud. Dari Daud ke 3 pemimpin ini. 3 pemimpin ini kepada petugas di bawahnya. Jajaran. Sehingga semua yang dari Tuhan itu sungguh-sungguh turun sampai ke bawah. Turun sampai semua pelayan Tuhan. Turun sampai semua jemaat. Sehingga sungguh-sungguh dalam kesatuan minyak yang baik turun. Atas kepala, atas janggut, atas jubahnya. Sampai semuanya. Ada kesatuan. Ada kesatuan. Ucapan. Ada kesatuan. Sekali lagi. Ada. Saya juga ajak saudara tadi. Semua ada kesatuan. Di Pondok Daud ada enggak strukturnya? Bukan. Ada. Siapa strukturnya? Belum benar. Belum benar. Belajar ayat ini ya. Gembala sidang. Daud ya harus dapat dari Tuhan. Tugas saya itu bukan mikir gereja. Cari dari Tuhan. Gereja kita harus gimana? Gereja kita harus melakukan apa? Saya harus cari dari Tuhan. Daud harus cari dari Tuhan. Saya dapat dari Tuhan. Saya akan sampaikan kepada, kalau gereja kita ya SGD. Ya, kalau secara di atas SGD, SGG. Tapi di departemen itu SGD. Siapa SGD-nya? No, ngawur kabeh to. Mesake lho sing jadi SGD. Sampai ora ngerti lho. Siapa SGD-nya? SGD ini dilupake apa bisa? Ikuti. Di intinya SGG-nya di struktur itu kococo. Tapi karena kococo enggak full time, waktunya enggak cukup untuk ngurusi. Maka ya yang nangani langsung harian adalah Ibu Okta. Lah gitu saudara. Harus ngerti saudara. Jangan kalau Okta ngomong, wah melu-melu toh. Jangan sampai gitu saudara, keliru itu. Loh, kita harus ngerti saudara, betul gak? Baru dari Tuhan itu bersatu kita jalankan. Saya ulangi ya. Gembala sidangnya sama. Wakilnya Pak Jo ya. Ya, tapi sekarang harian lebih banyak Pak Jo untuk pelaksanaan hariannya ya, Pak Jo. Lalu SGD-nya siapa? Kococo sama Bu Okta. Ya. Ya. SGB-nya siapa? Loh, iki ora ngerti struktur kabeh lho iki. Di sini sorane aturane tadi. Mbuh wis karepe. Itu loh, dibaca itu loh. Coba tak jasin. Itu atas diri Tuhan. Ya lalu kau Yosua Jojo. Saudara, sekarang cari yang bagian Pondok Daud. Ini loh Pondok Daud. Orang ketok tak baca ke. Bapak Jenny. Mana Pak Jenny? Operasi apa nih? Oh telinganya, berarti kon keluarga ya. Nanti besok dengar. Sudah dengar, itu penting. Sebab dimanapun kalau nggak ada struktur, pasti kacau.
semua akan jalan sendiri-sendiri. Saudara bayangkan di Pondok Daud, kalau enggak diatur seperti itu, buat dewe-dewe kabeh. Betul enggak? Yang dikuku yang mana? Yang benar yang mana? Betul enggak? Terus mau gimana apalagi saudara dengar, Pondok Daud itu melakukan yang belum pernah ada. Dari dulu belum pernah ada. Lagunya belum pernah ada. Alat musiknya belum pernah ada. Itu diciptakan oleh Daud. Saya percaya karena hikmat Tuhan. Tuhan yang berikan lagunya. Ditulis oleh Daud. Tuhan yang berikan hikmatnya. Dibuat alatnya. Kalau sampai tidak seperti itu pasti kacau. Enggak jadi Pondok Daud. Jadinya pondok apa ya? Pondok capcay. Campur-campur gitu saudara. Pondok gaduh-gaduh. Loh betul saudara. Betul enggak? Betul? Jadi kalau ada urusan apa, tanya, cari Pak Jenny mana? Loh, kalau ada apa-apa, ini kan belum ada apa-apa. Saya maksud kalau sudah ada belum apa, cari dulu Pak Jenny-nya. Ya, kalau di sini saudara mau cari Pak Jenny nggak ada, terus gimana? Cari Ibu Okta. Iya toh, atasannya lagi. Bu Okta nggak ada. Loh, kalau semua nggak bisa, akhirnya kan sampai saya juga. Betul nggak? Tapi tadi strukturnya nanti enak. Tapi kalau sudah diatur, Bu Okta, sudah diatur Pak Jenny, saudara terima piye? Oh, terima, mosok gini. Enaknya terima apa ora terima? Enaknya terima apa enggak terima? Coba enaknya terima atau enggak terima? Diterima dengan baik atau diprotes? Dengar ya, ngomong ya, ini ngomong ya, semua dengar loh ya. Nanti tidak sungguh-sungguh lagi, lempoh. Nah, ini bisa juga pemimpin keliru ya bisa. Kita refer, tapi pasti nanti Tuhan yang akan benahi. Boleh, Pak Jenny nggak pas lah. Saudara jangan minta lapor Ibu Okta. Betul gak? Ibu Okta ora beres lapor aku. Loh betul tak saudara? Tapi jangan dilawan dulu. Betul gak? Tapi kalau semua sudah ngomong A, saudara sendiri B, ya saudara saya keliru biasanya. Loh meneng. Kesatuan. Karenanya kesatuan lah. Tuhan berkata, minyak yang baik turun. Hadirat Tuhan turun. Pengurapan Tuhan turun. Kuasa Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Berkat diperintahkan datang. Dalam hidupmu. Dalam keluargamu. Dalam gereja yang Tuhan percayakan. Itu kalau bersatu. Pondok Daud tempat kesatuan. Saya bersyukur saudara. Jujur saya itu sangat kurang. Untuk membangun Pondok Daudnya. Tapi kalian hebat. Tetap bersatu sampai sekarang. Itu sudah hebat. Saya percaya itu tangan Tuhan. Karena Tuhan pilih untuk membangun Pondok Daud. Sekalipun ada sedikit bengung gitu. Tapi masih oke. Kata sebelah. Sekalipun kau dadang bengung. Tapi masih oke lah. Apa? Kursinya kriat. Oh gitu, ya lapor no. Dari Pak Jenny tadi, Pak Jenny bisa ke Bu Okta, nanti bisa itu. Kursi yang mana? Kriat. Kursinya kriat semua. Karena lu kursi jemaat atau kursi yang main? Yang di atas? Oh yang di atas. Okta itu loh, kursinya yang biasa kriat. Loh, sudah mau beli lo katanya lo. Apa hebat. Tepuk tangan untuk Ibu Okta. Enggak apa-apa, memang betul. Kita itu rindu semua kita sebagai yang terbaik bagi Tuhan. Soundnya rusak. Itu kalau soundnya rusak. Besok dicek ya. Soundnya ada siapa? Matias, Pak Taryo, ayo
Coba suruh terjun ya, besok ya. Wah, ini saatnya ganti. Wah, Pak kurung rampung loh. Loh, ini wis diusulkan kok, wis lagi, kursinya lagi. Sudah diijoni. Soalnya tadi kan sudah instruksi. Ada, ya dikasih tahu dong, pokok dirunding ya. Segala sesuatu gini, saya kan nggak ngerti tentang sound. Biar bagian sound, nanti bagian sound punya itu bisa diusulkan. Kalau saya yang ngecek kan nggak terlalu paham gitu, mas saya kan gitu, betul nggak? Seperti di semua ya di perusahaan ada ahli teknisinya, direkturnya belum tentu ngerti teknisnya tentang itu, betul nggak? Tapi ada bagian gitu. Nanti bisa dilaporkan, bisa diusulkan. Apa yang ujung? Apa? Ada yang gitar. Tidak ada gitarnya. Tidak punya gitar. Tambah gitar. Kenapa tambah gitar? Ada berapa toh gitarnya? Okta. Ada berapa toh gitarnya? Loh 7. Masa kurang? Lukas bilang ada 7. Sing bener gitarnya ada berapa? 7. Lalu yang dimasalahkan apa? Lah diminta no. 7 sing 5 kok kayak ngendi? Apa gua mulai? Lah dia bilang ada 7 kok stoknya kok. Senario atas ya lapor aja. Nanti biar intinya kita tuh ingin yang baik kok. Semua ya. Tadi dari Pak Jani lalu ke teknisinya. Karena kan gitu tuh perlu yang teknisi toh ya. Teknisinya siapa toh? Kalau kita itu siapa toh? Ya kamu yang mikir toh ya. Ya ayo kejar dia ya. Lah kata punya 7 diminta no yang 5 pokoknya yang 3 no. Oh gitu. Betul gitu. Mau tanya betul gitu. Kalau ya saudara pilih empuk atau pilih yang terbaik untuk Tuhan? Pertanyaanku, saudara pilih empuk penak saudara, tapi bagi Tuhan kurang penak, atau saudara kurang penak, tapi di telinganya Tuhan penak? Nah, kan salah satu tadi, ya bisa 2 kok. Yang satu tangan kita yang enak, yang satunya lagi hatinya Tuhan yang enak. Katanya nomor 1 kan Tuhan. Ya, pokok dipertimbangkan ya. Tapi biasanya kalau latihan, manusia itu gini, saudara dengar ya. Manusia itu hanya kebiasaan. Dengar ya saudara. Manusia itu hanya kebiasaan. Kalau segala sesuatu belum biasa, tidak enak. Sakit. Segala sesuatu yang biasa, akhirnya ya kebiasaan. Tidak masalah ya jadi enak. Semua itu kebiasaan. Betul, itu memang gitu. Bagi saudara yang belajar dulu ya. Yang belajar pasti pertama sakit semua. Tapi lama-lama enggak sakit. Betul ya. Dan ada lain lagi kebiasaan. Nek wis biasane dikai sing enak terus. Ora enak sore wis ngamuk. Loh, betul saudara. Kalau biasanya ndak enak, gak irodo enak, wes seneng, wah saya seneng gitu. Tapi kalau biasanya enak terus kasih yang kurang enak sedikit marah. Ya, sedapat mungkin gini saudara. Pokok semua yang terbaik untuk Tuhan, tapi untuk kita sedapat mungkin juga baik. Tapi nek kon milih ya milih Tuhan aja. Jangan milih untuk kita ya. Gitu ya saudara ya. Oke? Kesatuan. Kata sebelah kesatuan. Ya, apalagi saudara. Tambah lagi kesatuan lagi itu ya. Kesatuan itu perlu ndak ya? Kalau tadi taat ya, ada struktur dan taat. Perlu ndak ya lapang hati? Perlu ndak ya lapang hati?
Siapa yang mau lapang hati? Nah, kesatuan perlu ndak ya tepat waktu? Sok do telat apa ora ya? Hebat. Kelihatannya enggak telat. Enggak tahu, semua enggak telat atau ada yang telat? Ada. Berarti yang akan datang tidak ada ya? Ya. Lalu kalau sampai nggak bisa datang sudah lapor sebelumnya atau ngeblong? Jangan sampai terlambat, jangan sampai ngeblong. Sing kadang-kadang terlambat, bertobat. Apalagi sing kene ngeblong, bertobat banget. Sorry ya saudara, kita ini share ya saudara. Kalau terlambat, sering loh ya. Ini ceritanya sering ya. Itu hanya ada dua kemungkinan. Ya, itu hanya dua kemungkinan. Memang tempatnya jauh sekali sulit. Atau memang itu watak. Dengar ya saudara. Biasanya sing oke itu wataknya memang suka telat. Tugasnya jam 09.00 kayak mikir mangkat dari Roma. Ya pasti telat toh. Loh betul saya sering ngomong toh. Dulu gereja kita, saya waktu melayani komsel itu banyak di Pura-Puran. Kalau saudara rumahnya Pura-Puran tahu, mayoritas jemaatnya sekitar sini. Warung Pelem, Pura-Puran, Dok Sari, 3 itu saja. Karena dulu waktu saya merintis komsel sebelum gereja itu daerahnya 3 itu. Lalu waktu buka gereja di Selamat Riyadi, depan Adem Ayem. Banyak yang telat nih, waduh Pak, dulu kan jeda. Aduh Pak, telat, aduh. Terus Tuhan jawab doa, pindah widuran. Kan dekat atau sekarang? Menurut saudara tetap telat atau sudah tidak? Loh, ngerti dewe toh? Jadi bukan saya gawe-gawe loh. Itu memang watak. Bukan watak lah, kebiasaan. Harus kita paksa. Kita manusia itu yang biasanya ayo terus. Kita paksa, kita merombak. Sehingga on time. Ya, yang tugas kadang-kadang kan sudah selesai, dia mungkin ada janji, ada perlu supaya enggak terkatung-katung. Nanti kalau dia tinggal kosong. Ya, jadi on time. Katakan tepat waktu. Tepat waktu. Ojo ngeblong. Ojo ngeblong. Iya saudara. Apalagi ya. Iya tadi lapang hati ya. Lapang hati ya. Sekarang wah ini rotok keras ya saudara ya. Ada makanan bu, ada makanan keras ya. Penuh dengan kekudusan. 1 Tawarim 15 ayat 12. Dan berkata kepada mereka, hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu. Kamu ini dan saudara-saudara puakmu. Ya, supaya kamu mengangkat tabut ya Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Waktu Daud mau mengangkat tabut itu, yang pertama salah dengan kereta. Ya, akhirnya fata. Karena tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Fata. Lalu taruh rumah Obed-Edom. Ternyata Obed-Edom itu menomorsatukan Tuhan, menghargai Tuhan luar biasa. Sehingga Obed-Edom sekeluarga diberkati luar biasa. Obed-Edom diberkati, istrinya diberkati, anaknya diberkati, mantunya diberkati, cucunya kalau sudah lahir ya diberkati, cicitnya kalau sudah lahir ya diberkati. Daud sadar, Daud ambil, ya lalu mulai sekarang harus dengan imam, Lewi, bukan dengan kereta lagi. Lalu Daud kumpulkan Lewi, kuduskan dirimu. Karena engkau akan mengangkat tabut Allah. Saya ulangi ya. Tuhan berkata kuduskan dirimu. Karena engkau akan apa? Mengangkat tabut Allah. Artinya, jangan mengangkat tabut Allah dengan kehidupan yang cemar. Kuduskan dirimu sebelum mengangkat tabut Allah. Saya ulangi ya. Sebab Tuhan itu maha kudus. Dia enggak akan bisa, saudara,
dilayani kalau kita nggak mau jaga kekudusan. Orang yang hidup kudus itu bukan berarti tidak pernah berdosa, bukan. Semua orang sudah berdosa. Orang yang hidup dalam kekudusan adalah orang yang berusaha menjauhi dosa. Berusaha. Lalu kalau sampai jatuh, cepat bertobat. Itu dianggap Tuhan kudus. Di Wahyu ditulis orang kepada jemaat kudus, orang-orang kudus. Di sini. Itu bukan tidak pernah jatuh dosa. Seperti kalau saudara punya teman, ya punya bawa sepeda motor atau mobil. Saudara berkata, wah kinyis, persis sekali mobilnya, persis sekali sepeda motornya. Ada toh? Yang gitu ada toh? Bukan berarti itu sepeda motor gak pernah kena kotoran. Mungkin kena kotoran kuda karena di jalan. Tapi begitu kena cuci, bersih lagi. Gak dibiarkan. Kalau dibiarkan terus orang lihat, ini kotor sekali, kotoran kuda asal gak dibersihin. Nah, artinya gitu, kudus. Langsung meneng ya, nek wis kudus ya. Orang ngerti kenapa ya? Gimana kita supaya melayani dengan kekudusan? Apa yang perlu dibuang? Dosa dibuang. Dosa itu terlalu umum. Wes telinga kita wes bebal. Dia ngomong dosa toh. Apa dosa apa? Sakit hati. Ada enggak sakit hati? Pahit hati, kecewa. Itu enggak boleh. Harus buang dulu sakit hatinya. Kalau saudara sakit hati melayani, Tuhan enggak berkenan. Halo? Ada enggak yang sampai saat ini masih kecewa? Sakit hati? Pahit hati? Ngomongnya negatif terus? Enggak terima terus? Enggak ada ucapan syukur? Enggak bisa di Pondok Daud itu ucapan syukur. Sebab dia baik. Bahwasanya selama-lama dia baik. Tidak sakit hati. Setuju? Buang sakit hati. Apalagi? Kenajisan. Najisnya apa? Lah ya begitu toh, kenajisan terlalu umum toh. Saya kira harus dibuka semua. Ayo, najisnya apa? Suka zina, selingkuh. Ayo, masih ada enggak yang selingkuh? Loh, perlu. Ini perlu diuncai, kalau enggak keluar. Ayo, ada enggak yang selingkuh? Bertobat. Mau melayani, jangan selingkuh lagi. WW gombelnya dibuang. Gendruwonya dibuang. Tuh, iya saudara. Ayo tanya Daud kalau enggak percaya. Loh iya toh? Tanya Tuhan kalau enggak percaya. Nah, itu baik untuk kita loh saudara. Kalau kita tinggalkan dosa, hidup kita selamat. Tuhan suka. Betul enggak? Ya, jadi tadi pahit sakit itu buang. Lalu selingkuh buang. Termasuk pornografi. Ayo, sing kene ndelok film porno. Nyimpen video porno. Foto-foto porno. Buang. Jangan sampai HP-nya isinya laguku sembah kau dalam kekudusan. Di balik itu film porno lah. Gak bingung tuh saudara. Sambil nyanyi sambil lihat gitu. Tuhan gimana? Tuhan itu sampai gak bisa ngomong mungkin. Amin. Loh benar saudara benar. Ini untuk kebaikan. Kalau kita nggak buang dosa, Tuhan nggak bisa ngurapi, nggak bisa ngalir. Nggak bisa pasti. Hubunganmu dengan Tuhan itu putus karena apa? Adam dan Hawa dosa putus. Dia nggak bertobat putus. Bertobat baru diberikan. Apalagi? Ayo dioncai kabeh. Itu malam oncean. Ngomong sembrono ya. Nyakiti orang lain. Kadang-kadang loh, bukan sakit hati loh. Keperucut terus ngomongnya mesti nyakiti orang lain. Ngomongnya pasti negatif. Ayo. Tuhan senang apa enggak senang? Ya, karepe gojekan tapi nyakiti orang lain. Enggak boleh. Yang disakiti enggak terima bahaya. Loh, tak ajari ya.
Sing disakiti nggak terima bahaya. Tapi ada bahaya yang lebih. Sing disakiti terima pun Tuhan yang nggak terima. Luar bahaya. Nggak benar loh. Musa itu disakiti, difitnah. Tuhan saya nggak terima loh. Bukan kau Musa yang disakiti, yang diserang mereka. Mereka itu nyerang aku. Sisanya apa meneh? Fitnah. Ya itu sama sak dulur ya. Fitnah, ngomong ya nyakiti orang. Jangan ngomong aku orang duit tujuan nyakiti. Lah tapi tajem itu loh. Orang duit tujuan tapi nyileti wong semua. Bertobat. Perkataan kita menghibur, membangun, menyembuhkan. Itu pondok Daud. Apalagi? Oh. Ya ngomong rusuh. Ora patut. Dengan pondok Daud ngomong rusuh ora patut. Mulutnya dipakai untuk memuji. Mulutnya dipakai untuk kudus. Nek gene mulutnya ora apik minta bara api. Ada itu. Yesaya atau dikembang. Apa nek? Wis perang hutan ya apa? Utang, maksudnya gitu. Nek memang ora iso, ya pokoknya jangan tujuan nipu. Jangan tujuan nipu. Kadang-kadang ada loh orang memang ya kejerat atau usahanya jatuh pailit, belum bisa bayar lah gimana lagi. Ya enggak, kita harus bisa membedakan itu. Tapi jangan sengaja. Atau juga jangan sengaja uripe cuma untuk utang terus, jangan. Nah gitu jangan. Kok do meneng kabeh ya? Kowe doano Tuhan, Tuhan aku tidak utang lagi, aku beri utang. Nah gitu. Tuhan berkati jadi berkat. Diimani saudara. Benar, cari Tuhan. Ada mujizat Tuhan. Perkataanmu perkataan profetik. Terjadi. Masih ada apa yang lain perlu dibuang? Ya wes, sedulur sombong, tinggi hati, ngelek, macam-macam, menfitnah, macam-macam. Mulutnya itu perlu dibersihin. Dari hatinya. Tadi di sini ada yang ngomong loh, yang belum diucap. Pekewo tok mungkin. Apa tadi? Jaga mulut. Ya sudah itu tadi. Tak belake waya. Sing homo bertobat. Sing lesbi bertobat. Ya, betul saudara. Semua yang tidak baik kotor-kotor dibuang. Percaya kalau semua ya melayani dalam kekudusan. Kemuliaan Tuhan itu turun. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan luar biasa. Itu untuk kebaikan kita. Daud tadi ngomong, waktu mau bawa tabut, kuduskan dirimu dulu. Kuduskan dirimu. Karena Tuhan kudus. Buang. Nanti saudara justru ngalami breakthrough hidupmu. Ngalami terobosan. Saudara akan jadi penyembah yang disukai oleh Tuhan. Belajar seperti Daud. Daud jatuh dalam dosa dalam. Tapi hebatnya Daud mudah bertobat. Selalu bertobat. Tidak disimpan. Selalu bertobat. Buang dosa. Tinggalkan dosa. Dia jadi orang yang dicintai Tuhan. Jadi orang yang dikasih Tuhan. Jadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Penyembah pemuji yang luar biasa. Ya dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Ini saya siapa tadi? Kekudusan. 1, 2, 3. Kekudusan. Sekali lagi. Iki aku nek ngomong waktu tak cepat dikit ya biar selesai. Tapi berapa ini penting. Saya lihat catatan masih ada. Jangan menyembah berhala. Ono sing gua jimat apa ora? Loh, belum tentu loh. Di rumah kantong kuning, kantong hijau, kantong apa lagi? Putih, kantong abang, kutuk semenyan, kemenyan, kembang setaman, apalagi pasang susuk, apalagi pesugihan, ramalan. Buang saudara. Amin.
Ya, lalu sekarang penuh dengan kualitas. Pelayanannya sangat berkualitas. Bagaimana pelayanannya bisa berkualitas? Ada beberapa. Saudara, saya ngomong secara singkat aja. Saudara lihat di sana karena ada. Yang pertama, mereka itu ditunjuk oleh Daud. Tidak asal orang ingin. Dengar ya. Di pondok Daud itu tidak asal orang ingin. Mereka itu dipilih. Mereka ditunjuk. Untuk dipilih apanya? Sesuai dengan talenta. Dengar ya. Orang kalau tidak punya talenta, pujian penyembahan, dia jadikan pemuji. Di telinganya Tuhan, enak, jangan salah. Tuhan podo wae kita balas ora balas. Kalau Tuhan podo wae. Tapi di telinga jemaat gatel. Dengar saudara, dengar saudara. Kita melayani kalau mau kualitas. Kita harus melayani sesuai dengan talenta, bakat, karunia. Intinya kalau saudara gini ya, main musik PW dulu aja. PW termasuk musik, termasuk singer, termasuk WL ya. Kalau saudara tidak punya karunia di situ, jangan. Pasti pelayananmu nggak akan maksimal. Contoh ya, nggak ngerti ketukan. Orang esok ketukan. Ketukannya keliru terus. Lah bingung nggak kira-kira? Salah terus lah. Suaranya fals terus. Misalnya, saudara nggak pas. Jangan di situ. Saudara ngerti, saudara itu punya karunia. Pujian penyembahan. Contoh ya, seorang pelukis. Saudara kalau nggak punya bakat melukis, mau diajari seperti apapun, paling banyak nilainya 7. Mau latihan seperti apapun. Tapi kalau saudara punya bakat pelukis, belum diajari saudara sudah 7 itu sudah bisa. Diajari saudara bisa 8, 9, 10. Karena punya karunia. Saudara hanya bisa mempersembahkan yang berkualitas. Kalau saudara mempersembahkan pelayananmu sesuai karunia. Saudara cari karuniaku apa? Kok ya menangkapi ya gini. Nah itu betul saudara. Gereja kita ngalami. Dulu waktu gereja kita pertama kali berdiri, kan memang gak ada orangnya. Ya sapa wae sing gelem no ya saudara. Oh ndak ada orangnya, bener gak? Tapi setelah saat itu jemaat sekitar 2000 Tuhan mulai ngomong. Kalau engkau mau meningkatkan praise and worship-mu, sekarang mulai diatur sesuai karunia. Kalau enggak, praise and worship-mu enggak bisa naik terus. Paling 7. Nah, dijelaskan diajari. Karunia dengan pilihan Tuhan itu sama. Saya katakan, kalau Tuhan mau milih kamu jadi pendoa, Tuhan akan berikan karunia doa. Roh doa. Doamu mantap. Saudara jadi pendoa, lama pun tetap eksis, enak. Saudara nyaman di situ. Ada kuasa doa. Itu panggilan saudara pendoa. Musik juga sama. PW. Saudara memang suaramu dan ketua semua. Saudara bisa nyanyi dengan baik. Bisa main dengan baik. Belum dilatih pun saudara belajar sedia saja bisa. Nah itu pasti saudara cepat majunya. Tapi kalau sehari suarane fales, orang hati ketukan, itu enggak. Untuk Tuhan tetap senang. Tapi untuk pelayanan beda. Harus dibedakan. Untuk pelayanan itu sesuai karunia. Itu bukan jelek, bukan baik loh. Saudara, kalau saudara memang karunia doa, saudara jadi pendoa, Tuhan kacung jempol. Kamu nurut keinginanku. Karena kalau Tuhan ingin saudara jadi pendoa, Tuhan berikan roh doa. Artinya nurut Tuhan. Kalau lain lagi, saudara memang bagian lain, diberi karunia yang lain lagi. Wah, ya pemimpin atau saudara tempatkan. Tuhan itu suka karena Tuhan milih kita jadi apa, maka Tuhan akan urapi kita, perlengkapi kita dengan kemampuan itu. Cari dulu karuniamu. Lalu tempatkan dirimu di situ. Itu Tuhan suka. Pelayananmu pasti jadi berkat. Tapi kalau saudara salah, saudara dengar, saudara nggak bisa maksimal. Dengar ya, saudara bisa sakit hati. Akan banyak orang celah.
pasti saudara dicela orang banyak. Lama-lama makin sakit hatimu. Wah, aku wis gelem melayani jadi dilok kayak gini. Betul gak saudara? Karena orang lain merasa gak nyaman. Betul. Tapi kalau itu karuniamu hebat. Ya, jadi saya ajak tempatkan sesuai dengan karuniamu. Saudara dengar. Kalau saudara sudah tempatkan, saudara naiknya cepat. Bang, bang. Karena Tuhan suka. Saudara akan ditambah pengurapan. Akan ditambah karunia. Akan ditambah. Dibawanya cepat. Jadi tempatkan memang di tempat saudara. Itu yang pertama. Ya, mereka dipilih. Daud itu seorang penyembah. Dia tahu siapa yang punya karunia. Pujian penyembah. Karena dia seorang pemuji. Dia seorang penyembah. Tahu toh? Orang kalau pakar di PW pasti tahu toh. Orang ini bakat apa enggak? Orang itu tempat situ apa enggak? Tahu. Nah, saya ajak para pemimpin nempatkan tepat. Di Pondok Daud kan ada banyak toh. Ada pujian penyembahan, ada doa, ada yang renungan. Tempatkan sesuai dengan talentanya. Supaya semua pelayanan bagus. Semua bisa mempersembahkan yang disukai Tuhan. Tempatkan yang tepat. Nanti bagus. Pertama itu, kedua latihan. Saudara baca ayatnya, ada enggak ya? Di situ dikeluarkan. Mereka dilatih sampai menjadi ahli. Ada enggak ya? 1 Tawarikh 25 ayat 7. Jumlah mereka bersama-sama dengan saudara mereka telah dilatih. Telah dilatih. Sekali lagi, telah dilatih. Bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah apa? Ahli seni. Dilatih sampai ahli. Ahli seni. Saudara, ada 288 orang. Jadi tempatkan di karunia. Lalu banyak berlatih. Jangan persiapan di rumah, harus persiapan yang baik. Jangan didadak-dadak sampai baru mikir, lagu apa ya? Lagu apa ya? Baru gitu jangan. Itu saudara nggak siap mempersembahkan yang terbaik. Di rumah sudah doa, minta Roh Kudus. Lagu apa Roh Kudus? Yang Bapak suka hari ini aku mau sebahkan. Dilatih dulu, dikompakkan dengan timnya dulu. Siap untuk mempersembahkan yang terbaik. Datang jangan terlambat. Terlambat itu roh saudara belum siap. Saudara masih mikir ABCD, roh saudara belum siap. Datang lebih awal. Saudara bisa nyembah sendiri dulu. Saudara bisa masuk hadirat Tuhan lebih dulu. Setelah itu saudara mempersiapkan pujian penyembahan. Itu yang terbaik. Jadi tempatkan sesuai dengan karunia. Kedua, mau dilatih, berlatih. Dilatih, berlatih. Jangan sampai Pondok Daud kon latihan barang. Loh, jangan sampai gitu saudara keliru. Apa Pondok Daud tidak penting? Sangat penting. Itu menentukan sekali loh. Betul? Pondok Daud penting enggak? Perlu latihan enggak? Ya, jangan sampai enggak siap, datangnya terlambat baru mikir nanti nyanyi apa ya gitu ya. Itu sudah pasti enggak siap, Saudara. Persiapkan sebaik mungkin. Kalau sudah itu, maka Tuhan akan berkarya luar biasa. Saya enggak punya waktu lagi untuk itu, tapi saudara akan lihat saat Pondok Daud dipulihkan. Tuhan hadir, Tuhan berkarya, Tuhan lakukan segala sesuatu luar biasa. Semua diberkati. Saudara sedang melayani pasti sangat diberkati. Seperti Obed Edom, seperti Daud. Dan jemaat pasti diberkati. Gereja diberkati. Kerajaan Allah dipermuliakan secara luar biasa. Amin. Ada sedikit ya sebagai penutup saja. Ada sedikit penampilan. Kita ini melayani Pondok Daud nganggo sandal patut lah ya. Kira-kira patut apa lah ya? Oh iya, kaos kaki enggak, bukan sandalan toh. Lebih baik jangan. Ya lebih. Oh, naik di atas mimbar ya? Ya, Mas mimbar. Kaos kaki boleh, enggak pakai pun yang penting daripada pakai sandal enggak pakai sekalian. Karena ada orang lihat enggak pakai pun dianggap karena menghormati. Di Korea
tempatnya Yonggicho. Dulu pertama kali orang naik mimbar tuh nggak boleh pakai sepatu. Nggak boleh pakai apa-apa. Hanya harus lepas sepatu, sandal nggak ada. Pakai kaos kaki atau tidak, pokoknya nggak boleh pakai sepatu. Karena mereka itu Musa. Ini tempat yang kudus, lepaskan kasutmu. Itu masih tidak apa-apa. Tapi jangan sandal. Ya, sandal itu padahal bagi orang kok kurang enak. Pakai rok mini untuk raya. Loh, perlu dijelaskan loh, saudara, betul gak? Loh, apa ini aturannya. Kalau datang nek me turunya ke omah. Aja bodoh. Saudara percaya enggak? Percaya enggak? Itu tuh sikap hati. Kita kalau sikap hati lebih siap, lebih bagus. Orang di Nigeria itu, saudara percaya enggak? Kalau ibadah itu seperti orang jago. Betul. Saudara yang pernah, ada yang pernah ke sana? Didaftarkan semua melu kabeh no. Adalah kalau sampai lihat videonya ya, itu seperti orang jagong sampai pakai topi macam-macam. Kenapa? Mereka menghadap raja. Loh betul saudara, betul. Ya lebih baik. Ya pokok saudara kelihatan penampilan bukan harus mahal, bukan harus macam-macam, tapi orang yang nanti ngikuti dipandang oleh mereka nyaman. Nomor satu Tuhan. Tuhan sih semuanya tinggal hati kita. Tapi kita waktu melayani, satu untuk Tuhan, tapi juga kedua untuk jemaat. Selalu. Jadi berkat. Nomor satu Tuhan. Tapi kedua untuk sesama juga harus jadi berkat. Ya. Pakai celana pendek itu ya. Enggak tahu ada enggak peraturannya gimana, ada enggak? Ibu Okta. Ada. Mungkin tadi dipikirkan bersama ya. Yang kelihatannya pas lah gitu ya. Kita enggak muluk-muluk tapi yang pas. Orang semua sejahtera. Kedua yang perlu saya ingatkan lagi. Volume. Volume baiknya keras atau pelan? Baiknya keras atau sedang? Ya yang pas. Terlalu keras enggak enak. Terlalu keras enggak enak. Terlalu pelan juga kurang. Apalagi teman yang kadang-kadang enggak dengar. Betul enggak? Seperti mungkin WL. Kalau musiknya pelan semua WL-nya pasti merasa berat. Betul? Pengkhotbah kalau monitornya pelan itu berat. Harus pas. Terlalu keras juga enggak enak. Terlalu pelan juga enggak enak. Yang nyaman didengar. Yang apa? Keras atau pelan? Yang nyaman. Pas, nyaman. Betul? Caranya kita bisa ngerti ini pas apa enggak gimana? Saudara cara bikin, aku ini mainnya speakernya pas atau tidak itu cara gimana? Ya, volumenya, ya. Caranya yang paling mudah. Monitormu harus buat depkin yang kupingmu dewe gitu. Kadang-kadang monitornya dihadapkan jemaat. Ini main wong. Keras sekali jemaat itu budek-budek. Merasa cek kurang parem. Loh, yang tampil kan juga marem toh biasanya toh. Kurang keras karena marem gede kemana. Loh betul saudara. Aturannya monitor itu harus menghadap pada pelayan. Bukan pada jemaat. Karena yang suka lebih keras itu kita. Orang keras tidak mantep. Kita sendiri itu ukurannya. Kalau saudara menghadap saudara pasti nggak mau terlalu keras, ya tidak mau toh. Nyaman bagi saudara. Betul nggak? Saudara kurang ya besarkan lagi. Paling gampang menghadap telinga kita yang melayani. Baik itu pemain musik, monitor musik, baik itu pemain PW penyanyi, menghadapkan ke telinga kita. Itu paling aman. Terlalu keras, nggak ada orang yang negur saudara sudah nggak mau sendiri. Ya toh, pasti dikurangi sendiri toh.
kurang ya pasti saudara tambah sendiri. Intinya buatlah nyaman. Orang datang di Pondok Daud, mereka juga bisa nyaman untuk duduk di Pondok Daud, untuk datang di hadirat Tuhan. Bukan untuk kita. Bukan untuk pelayannya marem, ini bukan. Tapi satu untuk Tuhan, itu hati. Kedua untuk jemaat, suasana. Nanti pelayananmu disukai Tuhan, disukai jemaat. Jadi berkat bagi Tuhan, jadi berkat bagi jemaat. Ya. Di hadapan kami dengan yang apa? Oh lah itu bagian rekaman. Ada, saya rekam siapa? Saya rekam siapa nang YouTube? Saya rekam siapa? Lah ini uncai kabeh ya dibuka itu. Saya rekam siapa? Siapa? Media siapa? Medianya ada orangnya loh. Nah dikasih tahu ya, Okta aja yang kasih tahu ya. Kemarin mengeluh loh, kebanteran loh gitu ya. Supaya semua enak didengar. Saudara boleh cek di YouTube, itu bagus. Pelayananmu sendiri perlu saudara dengarkan. Aku itu mempersembahkannya bagus atau tidak. Kita perlu seperti itu. Itu bagus kita sendiri itu ya. Tapi kalau untuk di ruangan tadi, menghadap telinga sendiri itu sudah paling aman. Ya. Jadi semua gitu. Kalau saudara ada temanmu, suaranya menghadap ke jemaat, balik wae. Kemarin disuruh, dengarkan dewe, jangan orang lain yang terlalu keras nanti. Ya, saya kira itu. Nek diteruskan sampai ora apa-apa sih ya, suwira atau ketemu ya, pirang tahun ya, kita agak ketemu ya. Apa? Nasi liwetnya cik kemebul. Siap anduk supaya orang kelingan. Sudah ada kok, sudah pasti. Nanti semua. Mungkin cukup ya, masih ada cukup. Ya, kalau ada yang perlu sekali saudara bisa tanyakan, kalau enggak cukup saja. Minimal berapa, tadi tolong direkam ya. Semua boleh minta rekamannya ini. Supaya semua bisa dengarkan lagi. Yang enggak ada saudara bisa kasih tahu. Kita memperbaiki bersama-sama. Ya, untuk Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan akan suka. Ya, direkam semua boleh ya. Semua boleh. Bila perlu dimasukkan itu ada grupnya di grupnya Pondok Daud. Semua boleh ngambil. Ya, jadi maka gini, saya cari ya. Datang lebih awal, katakan dulu. Datang lebih awal. Ya, gitu ya. Saudara datang lebih awal, saudara ngikuti dulu yang melayani di situ. Kan setelah dia selesai, satu-satu toh. Saudara siapkan lagunya bisa nyambungnya enak. Nanti bagi jemaat ya enak. Ya, jadi tapi harus datang lebih awal. Kalau enggak, saudara enggak bisa ngikuti. Ya enggak, supaya saudara suite-nya halus. Ya gitu ya. Ya caranya gitu. Oke cukup, masih ada? Cukup ya. Sekarang Okta yang tutup doa. SGD supaya saudara ngerti. SGD-nya Ibu Okta. Foto, semua foto. Dipasang di grup. Oh ya. Silakan SGD. Semua ngomong dulu. SGD saya. Ibu Okta. Yang dicintai Tuhan. Dan kami semua mencintainya. Beri tepuk tangan gitu. Ya, terima kasih Pak Baja, terima kasih Bapak Ibu semua untuk kehadirannya dan pelayanannya selama ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, sebuah kesempatan yang indah. Kami boleh berkumpul bersama di tempat ini, kami diarahkan oleh Gembala Sidang kami terkasih Pak Obaja. Tuhan, mari beri
buat setiap kami, hati yang selalu rindu untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mari biarlah setiap kami menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Hidup kami, gaya hidup kami sehari-hari adalah menyembah Tuhan. Hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kami berguna bagi Engkau Tuhan. Urapi kami. Terus Tuhan mampukan setiap kami Tuhan untuk melayani di dalam kekudusan, di dalam kesungguhan hati kami. Dan kami mau mempersembahkan segala pujian, hormat, kemuliaan itu hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Engkau memberkati Pak Obadza yang sudah mengarahkan kami. Engkau senantiasa melindungi, menjaga, memberi kesehatan, panjang umur buat Pak Obadza. Buat setiap kami di tempat ini Tuhan, kiranya anugerah-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah, terlebih perkenanan Tuhan itu yang kami cari dalam hidup kami. Biar kami boleh senantiasa berkenan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan ramah tamah dan kembali ke rumah keluarga kami masing-masing. Penyertaan Tuhan ada atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Untuk makalah pakai outline ini dibuat. Lalu dikoreksi, akan ada bahannya saya dah benahi, masukkan di grup juga. Selain audio ada itu ya outline-nya, pengajarannya sehingga lebih mudah dihafal. Tuhan berkati kita semua. Amin. Ya. Oh, ini mau foto ya? Ya, mari Bapak Ibu bisa di sini ya. Robi tolong